Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya SG Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau jawab pertanyaan dari salah satu subscriber dari mana itu, Jawa Tengah. Itu tanya, "Mas, karbu saya kok gampang banjir dan lotor, kira-kira apanya?" Ya, ini saya maaf baru sempat bikin videonya atau kontennya. Saya kasih tahu apa itu namanya, saya masih sibuk dan baru sempat bikin konten, dan langsung saja saya bongkar dulu. Ini karbunya buat peragaan saja. Penyebab karburatornya itu banjir dan apa namanya, ngelotor lah, cara bahasa kasarnya ngelotor dari pembuangan biasa, ngelotor dari pembuangan bawah. Cari tahu apa penyebabnya. Nah, ini karbunya. Biasanya kalau karburator apa itu sering lotor atau banjir, biasanya itu di bagian ini. Biasanya masalahnya itu di sini. Ini biasanya ada kotoran yang mengganjal, semacam kotoran dari tangki, bisa jadi kotoran dari waktu pengisian BBM, bisa jadi dikarenakan biasanya apa itu, jalur selang karburator, selang bensin karburator itu dari tangki ke karburator itu biasanya tidak ada apa itu namanya, filter bensin namanya. Biasanya itu enggak ada. Kalaupun ada, biasanya udah kotor atau udah waktunya minta ganti lah istilahnya. Itu bisa jadi banjir karena tersumbat, ini jarumnya tersumbat oleh kotoran yang mengganjal di dalam sini. Jadi ini nggak bisa menutup dengan sempurna. Itu salah satunya. Dan yang kedua, bisa jadi ini jarumnya ini, ujungnya ini ya, ini kok nggak bisa fokus. Ini ujungnya ini udah apa itu namanya, udah luka lah, atau apa namanya, intinya pokoknya udah luka gitu aja. Jadi nggak bisa menutup dengan rapat. Ini juga bisa menyebabkan itu karburator banjir atau lotor. Terus juga ini dalamnya ini juga perlu dicek. Ini dalamnya ini itu ada lubang, itu biasanya udah terluka. Jadi nggak bisa si jarum ini itu masuk ke sini nutup lah. Begini biasanya ini nggak bisa nutup dengan sempurna, makanya bensin tetap mengalir dan akhirnya mangkok penuh, mangkok karburator ini penuh lah, di sini penuh, mangkok bensin di sini penuh, dan akhirnya keluar lewat sini selang ini, pembuangan, terjadilah lotor. Terus akhirnya motor yang blebek. Tuh, biasanya diakali di apakan itu, jarumnya ini di sekur pakai kompon juga bisa. Ini jarumnya ini, tapi kalau saya pribadi nggak telaten lah, lebih baik diganti aja. Repair kitnya kan juga murah. Tapi kalau di tempat yang sulit cari repair kit, ya itu solusinya di apa itu, kompon jarum sama dalamnya ini nggak apa-apa, insya Allah udah rapat kembali, nggak banjir lagi. Dan kalau bisa jangan apa itu namanya, dipaksakan dari pelampung. Nanti kalau dipaksakan dari pelampung akan mempengaruhi performa. Biasanya
Misal ini setelan pelampung segini, standar segini, tapi karburatornya itu banjir atau lontor lah. Kadang ada yang diakali, ini pelampungnya didengaknya begini, ini setelannya ini dijongkel ke dalam sana. Akhirnya ini pelampungnya jongat berdiri begini, dan akhirnya apa itu, nanti motor itu kering, jadinya itu kering kalau pelampungnya begini. Dan karena bensin di dalam mangkuk ini kan jadi sedikit, jadi berkurang, jadi waktu di gas dibeletot RPM atas itu kurang minyak, istilahnya kekurangan bensin. Kalau bisa ya ini tadi, jangan merubah setelan pelampung udah gini aja. Kalau banjir itu yang diperbaiki cukup bagian ini aja, dicek dulu lah, jangan diganti dulu, dicek dulu. Ini jarumnya ini dicek bagaimana, masih bagus enggak. Terus rumahnya ini dicek bagaimana, bagus enggak. Dibuka enggak apa-apa, ini pakai kunci T10 enak. Dicek dalamnya, barangkali ada kotoran atau apa yang menyumbat, itu bisa jadi. Terus cara ngeceknya bocor atau tidak, ini bisa dari sini. Ini selang bensin ini dikasih selang biasa lah, nanti di sebul atau dihisap kan ketahuan bocor atau tidaknya. Kalau udah rapat ya udah tinggal pasang ready. Jadi nggak usah, kalau karburator banjir nggak usah ngubek-ngubek sini, cukup sini saja udah cukup. Wes nek oli samping, yo oli samping banget. Akhirnya tuku minyak, tuku minyak bisa bagus. Dan sekian video dari saya tentang karburator banjir. Semoga bermanfaat bagi dulur-dulur semuanya, bagi teman-teman semuanya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Bagi yang belum subscribe, monggo bisa subscribe, like. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja, mantap.